sekarang 33. Jadi mudah-mudahan bulan depan teman-teman kita memulai angkatan yang baru ya. Betul. Angkatan ke-34. Jadi tanpa terasa Guardian Angel perkuliahan unik lulus dapat titel S2 setengah ya kan? Ada setengahnya itu setengah gila gitu. Oleh Allah diberikan ini ya, terus komitmen penyelenggaraan luar biasa mulai 2010 sebetulnya. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang semua teman-teman yang menghadiri, dan ada tamu spesial juga dari Kaifa ya, Mbak Dia sama Mbak Esti, ada sama Mas Ilham dari Bandung. Kita kasih aplaus ini untuk teman-teman. Nah, teman-teman datang dari Bandung kepingin tahu sebetulnya ini kan saya sedang difokuskan untuk menyelesaikan buku kurikulumnya manusia. Nah, tiba-tiba dari kementerian ada prototipe kurikulum ini. Nah, ini bagaimana sebetulnya titik temunya. Nah, mudah-mudahan nanti sharing kita hari ini itu bisa menambah wawasan kita ya kan. Dan saya berharap juga teman-teman kalau bahasa Surabayanya itu rawi-rawi rantas, malang-malang butuh. Nah, artinya apa itu ya artinya? Pokoknya kalau ada masalah, halangan apapun kita tidak boleh menyerah gitu. Kita harus terus menghadapi dan mengatasi masalah itu. Nah, itu mungkin ucapan selamat ketemu lagi. Saya tambah semangat lagi nih ya teman-teman untuk bisa bertemu kembali lagi dengan teman-teman semua, kemudian untuk menulis juga. Nah, yang kedua memang ada problem kesehatan. Jadi 2 minggu yang lalu saya didiagnosa mengalami gagal ginjal yang kita harus pertahankan. Ternyata Allah menakdirkan tidak bisa. Karena itu saya harus melakukan cuci darah, HD hemodialisis, yang waktunya cukup padat, seminggu itu harus 2 kali. Nah, rumah sakit menentukan hari Senin sama Kamis, padahal acara GI ini Kamis. Saya kalau di rumah sakitnya sulitnya minta ampun. Saya dapat lobby itu jam aja, yang mana nanti saya izin, saya harus jam 12 harus meninggalkan di sini karena jam 1 sampai setengah 7 sore ya, habis maghrib gitu, saya harus cuci darah. Nah, ini tiap hari Senin Kamis. Saya mohon doanya ya Bapak Ibu. Nah, saya kemarin dari Bandung ya untuk berobat juga dari dokter jantungnya, lalu ketemu sama satu orang yang keren sekali. Mungkin teman-teman sudah kenal ya, Pak Basrah. Dalam tubuhnya ada 4 ginjal. Nah, kita kemarin diskusi dari pagi sampai siang, yang mana saya diminta kalau bisa Pak Munif harus terbuka sama semua teman-teman. Kalau ingin memang ujung-ujungnya mau transplantasi ginjal, gitu. Jadi saya belum terbuka teman-teman, ya baru hari ini terbuka ini forum ini, karena baru nyampe semalam ya dari Bandung. Nah, jadi cuman nanti saya akan umumkan lewat ring 1 dulu lah, keluarga dulu, kemudian baru teman-teman. Bocorannya adalah seperti materi ini kan bocoran prototipe kurikulum ya. Itu golongan darah saya A+ ya. Jadi menerima donor itu O dan A plus sama O ya, gitu. Selain itu nggak bisa. Nah, jadi itu yang kemarin kita secara psikologis diberikan masukan sama seorang sahabat yang luar biasa. Dan saya berharap juga ini semua adalah takdir dari Allah Ta'ala yang kita tidak boleh pasrah. Ya, kita tetap harus bisa beraktivitas meskipun dalam kondisi kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah dipaku ya Senin sama Kamis itu
harus hemodialisis. Nah, tapi saya optimis ya kan, mudah-mudahan pasti ada jutaan hikmah nanti. Saya terakhir kemarin hari Senin coba cuci darah 5 jam, saya baca 1 buku tuntas. Tuh bayangkan, berarti ini bisa kita hitung berapa banyak lagi buku yang bisa saya tuntaskan itu. Karena kan kita sambil tiduran ya kan, sambil tidur agak setengah tidur. Nah itu teman-teman. Nah saya juga terima kasih kepada teman-teman semua ya, pimpinan dan semua teman-teman guru di School of Human ya, yang selalu support saya, dan juga teman-teman dari Insan Mandiri ya, yang nanti mungkin tadi sudah di-schedule-kan ya, acaranya. Teman-teman hari ini manfaatkan ya one day ini untuk bisa kita berdiskusi banyak sama teman-teman. Nah sekarang untuk masalah ini, kurikulum ini, jadi sekitar 6 bulan yang lalu saya sering dipanggil sama kementerian, tapi sifatnya itu pribadi ya, audisi itu macam-macam ya, mulai dari RPP, mulai dari rapor, bentuk rapor gitu, mulai dari sampai terakhir itu sebelum saya sakit itu tentang portfolio sama isi menulis. Ini nanti saya mau jelaskan juga kepada teman-teman. Nah, tapi tidak ditanya tentang, atau agendanya itu bukan untuk mendesain kurikulum. Yang hadir banyak teman-teman, bukan saya saja. Cuman karena meskipun hadir ke sana itu tetap pakai Zoom di sana. Kita tidak bisa tatap muka begini waktu itu, tetap pakai Zoom ya. Mungkin karena COVID-nya juga masih tinggi waktu itu. Nah, ternyata saya dapat bocoran semua yang dilakukan ini adalah untuk bahan-bahan untuk mendesain kurikulum yang baru. Nah, kalau saya begini, kurikulum berubah itu wajar, sepakat ya teman-teman ya, karena zaman berubah. Tapi kalau kurikulum itu berganti, ini tidak wajar. Beda loh, berubah sama berganti. Kalau berubah itu pasti namanya perkembangan, dari yang sudah ada dievaluasi lalu dikembangkan. Tapi kalau berganti itu beda. Berganti itu secara struktur berganti, fondasinya diganti. Nah, ini yang sebetulnya tidak kita harapkan. Sampai ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, karena itu teman-teman, sudah hampir 1 tahun lebih saya mendesain buku kurikulumnya manusia itu, yang mana saya mengamati betul ini. Sebetulnya kita ini di sekolah, kita tidak usah ngomong Indonesia lah sebetulnya, terlalu luas, tapi di sekolah masing-masing lah, kurikulumnya ini sebenarnya berubah atau berganti sih. Nah, kalau menurut saya kurikulumnya itu berganti karena strukturnya berganti. Itu. Nah, karena itu dari pengalaman ya, dari Next Edu, terima kasih saya ucapkan teman-teman ini dari Surabaya. Next Edu juga datang selama beberapa tahun ini, pergi ke beberapa negara, Finlandia sebagai center di sana, Jepang sebagai center di Asia Pasifik, satu negara lagi yang belum sempat kita kunjungi, New Zealand, itu sebagai center juga. Jadi di planet bumi ini kalau teman-teman mau belajar pendidikan itu di 3 titik ya. Itu Finlandia, Jepang, sama New Zealand. Karena negara-negara lain itu adalah undergo mereka, itu undergo mereka. Tapi Indonesia ini punya kekhasan sebetulnya, kekayaan budaya yang luar biasa. Sehingga menurut saya di buku saya yang insya Allah kita kemarin mestinya sudah selesai, cuman problem kesehatan ini yang menyitanya, tapi saya tidak mau putus asa ya, apalagi sama teman-teman dari KIFA di support benar saya untuk menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan bisa memberi warna nanti kepada teman-teman, karena buku ini semacam guidance.
kalau teman-teman baca buku ini, langsung teman-teman bisa mendesain kurikulumnya sendiri. Ini ada politiknya bukunya, politik pendidikan dari sentralistik kurikulum berubah menjadi desentralisasi kurikulum. Itu. Indonesia mestinya sudah 20 tahun yang lalu sudah desentralisasi kurikulum, cuman nggak tahu kita masih sentralistik karena itu kalau nggak salah saya tulis di bab 2-nya karena problem politik. Coba teman-teman, saya mau tanya ya, tapi nggak usah lah, karena mudah, pasti bisa menjawab. Tapi saya tanya saja nggak apa-apa ya. Kita merdeka kan tahun 45 ya. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama siapa? Ki Hajar Dewantoro. Iya, betul. Bener kan? Udah tahu semua. Ki Hajar Dewantoro. Sampai motonya itu dibuat logo. Dijelas kan sekarang kan? Apa itu Tutwuri? Nah, saya tanya pertanyaan yang kedua. Ini saya yakin belum tentu ada yang tahu semua. Berapa lama Ki Hajar jadi Menteri Pendidikan? Berapa lama? Yes. Ada yang tahu? 3 bulan toh. Bayangin itu 3 bulan itu baru merdeka jadi menteri, senang udah dilantik, 3 bulan diberhentikan, diganti menteri-menteri yang lain. Saya sampai kajian sejarah, saya tulis itu di buku ini. Dari Ki Hajar Dewantoro ganti siapa? Lalu ini berapa lama? Ganti siapa? Ganti siapa? Sampai ke Mas Nadiem, kita sudah berganti 39 menteri pendidikan dan kebudayaan. Coba teman-teman kalilah 39 itu kali 5 tahun, itu kan ideal. Iya. Nah, karena pendidikan itu membangun manusia, bukan membangun infrastruktur jalan raya, gedung yang kalau miring bisa dibenerin manusia sulit. Gitu. Mestinya menterinya tidak boleh berganti, tapi ternyata 39 menteri itu masanya pendek-pendek. Kalau kita hitung 39 kali 5 berapa teman-teman? 190 tahun. 190 tahun. Nah itu harus ditambah 1945 ya kan? Nah, berarti berapa itu? 1945 ditambah 190 tahun. Ada bisa ngitung kalkulator. 2100. Mestinya kita hidup di zaman 2100. Padahal kita masih di 2022 sekarang. Nah, ini bukti bahwa warna pendidikan Indonesia itu masih diwarnai politik. Nah, itu mestinya tidak boleh. Di beberapa negara maju itu, contoh ya Finlandia, itu dibebaskan khusus satu kementerian yaitu pendidikan. Nggak boleh ada wilayah politik yang masuk di situ, unsur politik yang masuk di situ. Karena ini membangun manusia. Dan yang cukup nyesek lagi di Indonesia sampai hari ini, yang mudah-mudahan lah menterinya ini nanti cepet-cepetan, kita tidak punya grand design pendidikan ya, blueprint pendidikan yang mestinya jaraknya 30 tahun itu nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya karena kemarin ya Nurman yang sempat ikut, lalu ada Bu Anis dari TK saya Bunga Bangsa Sidoarjo juga share tentang training dari kementerian tentang prototipe kurikulum. Dalam kondisi sakit saya belajar dari situ. Saya nggak bisa hadir waktu itu, tapi teman-teman semua yang hadir ini, dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah ikut dipanggil sama pengawas atau dinas pendidikan untuk diberikan penjelasan apa itu prototipe kurikulum. Nah, saya mempretelin ini. Ada beberapa poin-poin yang penting. Nanti satu slide saja di sini poin-poin itu. Kemudian inilah usulan saya dalam buku kurikulumnya manusia. Saya kepingin di forum ini nanti teman-teman bisa membandingkan ya, bisa membandingkan itu. Nah, bagaimana poin-poin penting dalam prototipe kurikulum 2022 ini dan sampai nanti di 2024. Nah, kita bisa lihat di slide-nya. Next slide. Oh ini ada ya. Nah ini ya, ada 10 itu. Ada 10 poin yang penting. Ini. Pertama, orientasinya holistis. Orientasinya holistis. Nah, ini poin pentingnya apa holistis?
Holistis, sering enggak dalam kuliah saya katakan baik-baik kognitif. Nah, bukan baik-baik itu selama tinggal hilang, tidak. Jadi sekarang, kurikulum sekarang itu semua orientasi itu didekati, mulai dari pengetahuannya, mulai dari keterampilannya, sikapnya, macam-macam. Nah, sikap ini banyak sekali, emosionalnya, sisi psikologisnya, orientasinya seperti itu. Ini kurikulum sekarang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih bersikukuh kurikulum itu adalah nilai angka di rapor dari hasil tes materi-materi, percayalah sama saya, itu akan ketinggalan zaman. Ini yang holistis. Nah, kalau boleh saya usul, yang holistis ini center of-nya adalah keterampilan, skill. Ini sekarang yang dibutuhkan, keterampilan. Bukan berarti terus pengetahuan itu tidak penting, penting. Tapi pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang problem solving. Coba cek di YouTube, bagaimana sih kalau Google cari rekrut karyawan. Tes kognitifnya itu sudah namanya cognitive behavior. Jadi si calon karyawan itu cuma ditanya problem. Kami di Google ini punya problem A, ini problem kami. Tolong menurut kamu solusinya apa? Nah, itu kognitifnya. Lumayan. Kalau dia bisa jawab, keren. Dan dikasih waktu lagi. Kalau mau mikir 1 jam silahkan. Kami menunggu 1 jam. Nah itu. Tapi yang penting adalah yang ditanya, Anda ini siapa? Dengan pertanyaan apa? Mana portofolio Anda? Sekarang kita ini yang ada di sekolah, kita sudah nyiapin enggak siswa-siswa kita ini lulus TK ada portofolionya, lulus SD ada portofolionya, lulus SMP, SMA sampai S1 sampai S3 ada portofolionya. Kadang-kadang kita sendiri aja tidak punya portofolio. Nah, itu yang ditanya. Ini holistis. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan materi. Itu tadi. Jadi materi sudah blur ya, kompeten sekarang. Kalau terakhir kita ke Finlandia itu bidang studi itu sudah goib, sudah by project itu. Jadi targetnya adalah kemampuan, kompetensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontekstual. Nah, kontekstual. Jadi kontekstual ini sangat berhubungan dengan isi dari kurikulum. Ya, apa sih yang kita pelajari? Anak-anak kita dapat apa? Itu harus sekarang kontekstual. Harus kontekstual. Saya masih ingat ya ketika beberapa tahun yang lalu kunjungan ke Nagoya, ada lab school-nya di situ. Ini sudah lama ya. Ketika kita tanya di satu SMA di situ, ini semester ini belajar apa? Itu. Ternyata waktu kita datang itu mereka belajar gender, tema gender. Terus kita tanya sama guru dan kepala sekolahnya, kenapa kok belajar gender? Tumben di Indonesia jarang itu kita SMA belajar gender. Ini yang menentukan siswanya Pak Munir. Bayangkan, siswanya yang menentukan. Gitu. Kalau mau tahu, ya silakan tanya sama siswanya. Ketika siswanya, kita berdiskusi sama siswanya, ternyata sangat kontekstual ini. Dia bilang apa? Keluarga kami itu di Nagoya itu keluarga kecil, tidak. Kita ini tidak di kota besar kayak Tokyo begitu. Kami ini tinggal sama kakek dan nenek kami. Orang tua kami biasanya kerjanya di luar negeri, sebulan sekali baru datang gitu. Kami tiap hari tinggal sama kakek sama nenek kami. Kami melihat tiap hari kalau 2 orang ini, kakek dan nenek kami mau mandi, itu yang mandi dulu adalah kakeknya. Nanti nyemplung di bak apa itu yang Bapak Ibu tahu ya tempat mandi orang Jepang itu ya.
setelah itu mentas sudah selesai, airnya tidak boleh dibuang. Nenek kami harus mandi di air yang kotor itu, bayangkan. Ya. Masa itu benar sih, meskipun ini jadi budaya kami, masa antara laki-laki sama perempuan sampai seperti itu. Nah, karena itu kami kepingin tahu apakah kami harus mempertahankan ini sebagai generasi muda. Nah, kita angkat tema gender, bayangkan, kontekstual sekali kan. Nah, dan ketika diskusi itu lebih lanjut, luar biasa ya, tema-temanya sangat kontekstual. Ini. Nah, ini yang nomor 3. Jadi di Kementerian Pendidikan sekarang sudah dipastikan ya harus kontekstual. Itu dari isi kurikulumnya. Kemudian personalisasi. Nah, personalisasi ini kurikulum itu harus sesuai dengan need student, kebutuhan siswa. Nah, masih ingat ya waktu kita kuliah GE, ketika desain kurikulum ada katalis ya kan? Ini berapa puluh tahun yang lalu ya, 2010 bayangkan. Jadi mestinya sekolah itu ketika mau mengajarkan materi-materi itu tanya dong sama siswanya, kalian itu butuh apa? Lihat peka terhadap need kebutuhan siswanya. Kebutuhan siswanya itu ada yang internal, kebutuhan secara psikologis dalam diri anak itu, dan ada yang eksternal. Itu. Saya sampai gambarkan begini, waktu di sekolah boarding ini, ada siswa matanya bengkak. Saya tanya, kenapa? Berantem. Semalam berantem di kamarnya, di asramanya, di boardingnya, sama temannya. Kenapa berantem? Satu kepingin tidur lampu nyala, satu lagi kepingin tidur lampu mati. Nah, akhirnya karena mereka baru kenal begitu dari daerah, berantem di situ. Sudah, ya ini biru matanya hasilnya. Nah, kalau kita bertanya dan melihat kondisi seperti itu, kalau kita mau personalisasi, kita harus tahu dong bahwa sekarang anak-anak ini butuh tidur yang sehat. Itu sebenarnya bagaimana sih? Itu materi itu. Kalau nggak berantem terus ini. Nah, padahal tidur sehat itu nggak ada di isi kurikulum yang sudah dibukukan. Nah, ini namanya personalisasi. Kalau di School of Human kita istilahkan patient based learning, ya kan? Patient based learning. Anak-anak di sini kelas 10 itu milih mata pelajarannya, milih. Sekolah ini berdiri tahun 2015, bukan 2022. Ya kan? 2015 milih kayak restoran ngeracik. Nah, kalau nggak ngerti milihnya apa, dibantu sama konselornya. Ini milih. Nanti ketika kelas 11, nah, pilihan-pilihan itu sudah harus sesuai dengan passionnya. Siapa dia? Nah, passion ini dirumuskan dalam bentuk jurusan di perguruan tinggi. Maaf, kita 2015 nggak ada IPA dan IPS. Seperti yang sekarang kan, prototipe kurikulum sekarang nggak ada IPA dan IPS. Nah, kita sudah melakukan itu, hanya kebutuhan Dignas saja ya Alim ya. Yang mana hasil MIR kita harus dimunculkan IPA dan IPS karena Dignas meminta, tapi di dalamnya enggak lagi seperti itu. Nah, ini namanya personalisasi kan, bener kan? Sudah ada kecocokan begitu. Cuman pakai bahasa-bahasa yang berbeda. Ini reminder saja, kalau 5 menit. Iya, sudah. Siap. Nah, kemudian berbasis project. Sekarang itu diutamakan sampai 20-30% dari seluruh jam itu adalah project. Sebenarnya project ini adalah pendekatan kurikulum. Nah, project ini pendekatan kurikulum. Di buku saya tidak kejebak di project saja, ya, tidak dijebak. Nanti kalau doakan mudah-mudahan cepat jadi bukunya, itu teman-teman yang di PAUD tahu buku sebenarnya apa. Nah, ini mumpung ngobrol masalah ini, yang teman-teman yang di PAUD sudah sempat ikut nggak ya pelatihan Dignas ya, untuk kurikulum 22 ini? Ya, saya masih mengkritik ya, karena menggunakan STEAM pendekatan, ya, pakai STEAM pendekatannya, itu terlalu tinggi menurut saya untuk PAUD. Nah,
ya kan? Itu terlalu tinggi. Nah, jadi kalau di SD, SMP, SMA-nya berbasis project, tapi kalau di sana itu, ya, kalau di PAUD coba ya dicek ya, itu pakai STEAM. Nah, kalau menurut saya, ini menurut pribadi saya itu terlalu tinggi. Ya, STEAM itu adalah satu pendekatan. Teman-teman tahu nggak, di ilmu pendidikan, pendekatan kurikulum ini itu ratusan. Nah, ya, teman-teman bisa juga membuat pendekatan kurikulum sendiri, versi sekolah teman-teman sendiri. Jadi kita sudah tidak boleh terlalu terikat dengan keterangan-keterangan atau paketan-paketan yang dari luar negeri, tidak seperti ini. Nah, kemudian yang nomor 6, pengembangan soft skill. Nah ini tadi, ya, soft skill. Nanti akan di slide kedua Pak, kita minta izin waktunya sebentar, saya akan jelaskan soft skill. Kemudian karakter juga, pembangunan karakter, ya kan. Nah, pembangunan karakter ini saya masih ingat sejak Pak Nuh jadi menteri, betul ya teman-teman ya. Sejak lalu muncul K13 itu pembangunan karakter. Itu 2013 ya, sekarang 2022. Kalau saya ini sebagai seorang pengamat pendidikan, saya tanya sama teman-teman, pendidikan karakter Indonesia sampai sekarang dari didengungkan 2013 sampai 2022 berhasil atau belum berhasil? Langsung bisa jawab belum berhasil. Cara analisanya sederhana. Begini cara analisanya. Kalau kita mau cek karakter akhlak anak kita, nggak boleh loh dari anak kita. Salah itu. Ini Indonesia ya. Nggak boleh lihat dari sampel anak kita. Lihatlah dari pemimpin. Betul ya? Karena pemimpin itulah yang dipilih oleh banyak orang. Nah, ada 500 sekian pemimpin daerah kita. Itu sampai 2022 kemarin itu 78% berakhir di KPK. Wis, selesai, gitu aja. Koruptor 78%. Terakhir bupati kita kena. Ini kan kota Bekasi sini, SOH, betul ya? Kota Bekasi kan kena. Bayangkan. Nah, terus diikuti dengan beberapa kabupaten yang lain. Jadi 78% pemimpin. Nah, berarti masih tanda tanya ini. Bagaimana sebenarnya pendidikan karakter kita? Kemudian fokus pada materi esensial. Saya sering ya waktu GE saya katakan banyak bab-bab yang penting goib, tapi yang nggak penting itu dihadirkan. Nah, artinya oleh kementerian bahasanya banyak materi-materi yang tidak esensial, sehingga kita pernah nomor 1 di dunia BBS tertinggi. Ya, BBS itu beban bidan studi terbanyak di planet bumi itu negara Indonesia. Bayangkan BBS anak kita dapat banyak sekali. Kita pernah kan banyak materi macam-macam kan. Ya, tapi tambah lama kita tambah dewasa, kuliah S1 yang dulu itu untuk apa ya? Nah, ini sekarang dihapus, diganti materi esensial yang benar-benar esensi. Kemudian fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini berkaitan dengan waktu jam. Ya. Jadi begini teman-teman, kalau dulu siapa di sini yang koordinator kurikulum? Mana mata pelajarannya, kan begitu ya. Lalu mata pelajarannya ada alokasi waktunya berapa, ya udah kita tunduk patuh pada itu. Tapi sekarang enggak, dikasih mata jam dulu. Ini loh jamnya setahun itu sekian jam, sudah isian dengan mata pelajaran yang esensial. Nah itu. Jadi wah kita bisa acak-acak, ya kan? Nggak perlu anak kelas 2 SD belajar tentang struktur desa. Ngapain dulu, penting ya, nggak buat KTP kok anak kelas 2 SD dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir desentralisasi. Desentralisasinya masih malu-malu ini Mbak Dias, Mbak Esti, yang dari teman-teman dari KIFA masih malu-malu. Nah, kemarin saya lihat dari Norman materinya, ternyata nanti teman-teman ini bisa milih, mau milih prototipe kurikulum, monggo silakan. Mau milih kurikulum darurat yang COVID itu silahkan, mau K13 silahkan. Itu desentralisasinya. Nah, menurut saya masih malu-malu kucing. Gitu. Kalau saya putuskan aja desentralisasi, setiap sekolah sah
untuk mendesain kurikulumnya sendiri. Oh, itu keren. Nah, ini teman-teman bocorannya dan ini masukannya Pak Vita ya, minta waktunya sebentar ya. Saya ganti mikrofon, Pak. Nah, teman-teman, inilah isi buku saya, kurikulumnya manusia, ya kan? Saya pakai analogi pohon. Nggak apa-apa ya, paling enak pohon. Pohon pertama dulu kan akarnya yang muncul. Sepakat ya? Itu bisa dibayangkan pohon tanpa akar. Waduh, kena angin sebentar hilang dia, habis. Nah, akar itu adalah agama dan akhlak. Adin dan akhlak, bahasanya adalah pendidikan agama dan karakter. Ayo Bapak Ibu, mau nanti isi kurikulumnya apa, tolong dua ini jadikan pangkat. Itu saya pernah berdebat ya lewat Zoom sama teman-teman, masih ingat ya, yang mengatakan pendidikan agama kalau bisa nggak perlu lah, nanti Indonesia akan menjadi sangat intoleran ya kan, dan gara-gara agama. Saya bilang ya maaf ya, kita ini yang banyak belajar dari beberapa negara yang kualitas pendidikannya sudah bagus, seluruh dunia ngakuin, malah mereka ini sekarang sedang ngejar spiritual materi. Kayak Finlandia itu merasa kosong spiritualnya, mereka mengejar itu. Kalau nggak percaya teman-teman langsung tanya saja nanti misalnya seperti itu. Kok ini kita malah belum maju, mau dihilangkan itu. Lalu akhlak, karakter, ini tadi yang kita gagal dari pendidikan yang gagal. Nah, ini sebagai akar menurut saya. Nah, ingat pohon, ketika akar ini sudah bagus, kuat, tumbuhlah batang. Ini batang. Batang itu adalah passion. Passion, ini personalisasi tadi. Passion itu adalah bakat dan minat. Maka sekolah wajib mengetahui passion siswanya, bakat dan minat siswanya. Jangan sepelekan ekstrakurikuler itu. Kan kita kadang-kadang namanya aja ekstra, ya kan? Kita pandang sebelah mata ekstrakurikuler gitu. Jangan. Nah, kalau kami di School of Human ini, nanti mungkin Om sama Eko nggak bisa nambahin. Kalau kami, passion ini kita tentukan dulu apa nih passion siswanya. Kita punya alat risetnya soalnya, namanya multiple intelligence vision. Nah, setelah selesai itu ketemu passion, gabungan antara bakat dan minat, maka setelah pohon ini batang ini adalah ranting-ranting. Disitulah materi-materi esensi, mata pelajaran akademis lah yang harus mendukung passionnya. Jangan dibalik, jangan batangnya adalah materi mata pelajaran gitu, nanti passionnya itu belakangan. Tidak, belakangan lah passion lah yang menjadi batang, ranting-ranting yang menunjang ini adalah malah materi-materi esensi. Karena itu memilih di sini, ya kan, anak memilih mata pelajaran 1, 2, 3 itu sesuai dengan passionnya. Passion dulu yang harus ditemukan. Nah, ini saya pikir ini cocok kok sama ini sama prototipe itu kurikulum ini yang kita. Nah, setelah selesai ranting-ranting yang banyak ini adalah materi esensial, ya kan. Kalau di School of Human kan kita punya landasan 2 teori ya. Teori belajar, kita pakai teori humanistik dari Carl Roger itu yang terbaru, dan yang kedua teori kecerdasan. Teori belajar itu ratusan jumlahnya, cuman kita pakai yang humanistik. Teori kecerdasan ratusan jumlahnya, tapi kita pakai multiple intelligences karena belajar untuk cerdas. Nah, maka passion ini sangat penting. Setelah yang namanya ranting-ranting ini tumbuh, pasti dia tumbuh daun. Daun-daun ini adalah skill. Nah, keterampilan. Kita namakan 21CA, 21st Century Academy. Itu ada 2 teman-teman, skill, keterampilan, sama yang kedua adalah literasi. Nah, skill ini kita di sini punya 4 ya. Critical thinking, kita kasih nama problem solving. Nah, ini menurut
saya bab yang hilang. Kita jujur, teman-teman sampai S1, S2, S3 belum pernah kan mendapatkan materi problem solving di sekolahnya. Anak-anak kita juga belum pernah. Nah, ayo jangan ketinggalan lagi sudah. Kreatif trainer, yang 4C itu teman-teman. Kolaborasi, itu nanti ada yang kasih nama leadership, tim materinya macam-macam. Communication, nanti ada yang namanya public speaking dan lain-lain. Itu yang harus ada sekarang. Kalau perlu mulai dari kecil, gitu. Nah, ini skill. Dan daun-daun yang lain adalah literasi. Nah, literasi tidak hanya baca tulis sekarang, tapi sudah berkembang menjadi literasi numerasi. Anak-anak kita sudah bisa membaca angka, ya, membaca grafik-grafik dan lain-lain. Kemudian literasi digital. Nah, kita kemarin alhamdulillah tahun ajaran baru ini kita sudah memunculkan mata pelajaran literasi digital. Bahkan wali murid dari School of Human kepingin ngikut, pakai Zoom kami Pak Murid. Gak apa-apa, pokoknya ngikut itu. Dan hampir 90% ya itu Ustaz Encang buat apa? Datanya itu luar biasa. Nah, ini kita ditunggu lagi mana materi-materi literasi digital, literasi budaya yang mengangkat kearifan lokal, literasi finance dan lain-lain. Nah, ini yang mohon maaf sebelumnya tidak pernah ada sebetulnya. Nah, ini teman-teman jangan sampai kita ketinggalan zaman. Nah, setelah daun-daun itu selesai, barulah terakhir buah. Biasanya pohon itu bisa dirasakan ini pohon yang bermanfaat kalau sudah muncul buahnya. Buahnya ini visi. Apapun kepintaran anak kita jadi profesor doktor, tapi harus dari kecil diberikan visi bermanfaat untuk orang banyak. Kerja, profesi apapun itu adalah ibadah, dan yang kedua bermanfaat buat orang banyak. Ngapain anak kita pintar tapi tidak bermanfaat buat orang banyak, bahkan merugikan banyak orang. Nah, seperti inilah mungkin gambaran dari prototipe kurikulum dan dari analogi pohon ini ya, tentang struktur kurikulum. Kalau kita pakai analogi ini, visinya nanti bisa luas karena ini sebetulnya adalah frame yang bisa diisi oleh teman-teman sesuai dengan misi sekolah, budaya sekolah dan lain-lain. Nah, itu mungkin teman-teman karena nanti banyak ya agendanya ini teman-teman bisa tanya macam-macam. Kita ini langsung praktek, nanti langsung touring ya dan lain-lain. Nah, itu mungkin sepatah dua patah kata meskipun agak panjang juga saya sampaikan. Dan bener ini ketika saya dapat mic kayaknya ginjal saya sudah sembuh. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Pak Vita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata obatnya Pak Murid mudah sekali konkret. Nanti kita tinggal siapkan aja Pak Mik sebanyak-banyaknya di rumah Pak Mar. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang Tanya jawab. kita buka sesi tanya jawab, mungkin karena mengingat waktunya Ada 7 menit Pak. tinggal 7 menit, Ya, satu orang saja. Satu dulu Pak, tapi saya berikan kesempatan ke belakang dulu Pak Mar. Ya. Yang paling ujung kanan dulu Pak. Yang paling ujung dulu, ya silakan Pak. Dikumpulin dulu nggak apa-apa pertanyaannya Pak Vita. 1, 2, 3 tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Saya Afi Sena dari Kitar School, bukan dari sekolah Afi Sena. Mewakili Pak Doni yang nggak bisa hadir. Pak Doni yang di Juna. Ya baik, saya akan bertanya gini. Kalau di Kitar di sekolah kami itu ada sesi yang namanya coaching, itu untuk menggali potensi siswa atau bakat minat seperti tadi. Yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau mereka itu setiap di coaching nanti berubah-ubah gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh kalau dibilang, oh saya senang main bola, nggak tahunya cuma 3 bulan doang dia nggak istiqomah, nanti ganti lagi. Atau kan bisa bingung, nggak tahu ya apalagi. Jadi kayak sepertinya agak susah juga gitu, karena mereka ini nggak konsisten gitu untuk mencari bakat minat atau passionnya itu berubah-berubah gitu. Itu gimana solusinya gitu? Apakah memang kita harus tungguin terus sampai kan kalau sampai dewasa nanti berubah-berubahnya banyak, nanti akhirnya cuma setengah jadi gitu, nggak bisa sampai benar-benar matang skillnya gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Satu lagi di depan. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli GE angkatan pertama, Pak. Masya Allah. Wah, kita kasih aplaus ini angkatan pertama. Saya pikir angkatan ketiga ya, ternyata ada ya Allah. Udah kangen nih dengerin Pak Munif kasih materi gitu. Makanya tadi begitu dengar pemaparan Pak Munif, ya Allah, kayaknya saya harus ikut GE lagi nih, Pak. Siap. Iya, Pak. Kebetulan alhamdulillah saya kembali untuk mengelola Mambaul Ula. Iya, Problemnya di lapangan dari yang Bapak tadi Bapak sampaikan, kita tuh kan terbentur dengan Diknas gitu loh, Pak. Nah itu problemnya kita harus menyelesaikan materi dari Diknas. Sementara kan idealisme kita, saya sudah spread lah sama Bapak gitu ya. Artinya yang kita angkat itu ya passion anak, lalu yang bakat anak, yang kita munculkan adalah, apalagi kita kan berbasis agama, itu dengan tambahan materi agama aja itu sudah menjadi beban tersendiri buat anak. Pertanyaan saya, itu prototipenya tuh kapan Pak bisa dilaksanakan Pak? Gitu. Sehingga kita bebas gitu kalau untuk menentukan kurikulum. Terima kasih Pak. Keren. Yang ketiga siapa? Di tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Munif Hatim dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya dengan Pak Darojat, perwakilan dari Yayasan Islam Alhamdulillah. Sebenarnya kami bertiga dari Generasi Alifah, Pak Hadi, beliau selaku hadir dan juga kepala divisi kami di pendidikannya. Saya salah satunya yang mempunyai background di Montessorian 5 tahun lebih dari situ. Dengan melihat paparan poin-poin penting itu sangat kami di sebelumnya di Montessori sangat sering menggunakan itu. Nah, pertanyaannya tadi yang terkait dengan personalisasi, Bapak. Personalisasi itu penerapannya gitu. Tadi dengan kaitannya dengan Ibu yang Umi itu dengan Diknas dan sebagainya gitu. Penerapan personalisasi ini yang semestinya setiap siswa atau setiap peserta didik itu mendapatkan porsinya gitu tanpa kita harus tahu, karena di Montessori sendiri kan kita sudah menyediakan berbagai macam pendekatan, berbagai macam media pembelajaran. Disitulah siswa mendapatkan personalisasi, individually, one on one, kemudian bebas memilih dan lain sebagainya. Nah, ini penerapan personalisasi ini seperti apa nih untuk kalangan kita yang umum, secara umum baik sekolah swasta maupun sekolah negeri gitu, karena tertentu tadi waktu juga gitu kan, waktu pembelajarannya, terus one on one-nya teaching. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wah, sama sekali yang keren. Saya langsung ya. Jadi begini. Oh, ada lagi. Oh, satu lagi loh. Ya. Bonus sama sih. Boleh, nggak apa-apa. Kita orang baik kok. Bonus satu lagi ya, Pak. Silakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi dari Bandung. Sebenarnya saya juga alumni GE Pak. Oh iya. Saya GE 8 Pak. Wih, kenapa? Saya ikut yang di Marga Satwa Jakarta. Iya. GE Jakarta. Masya Allah. Dan saya Surat sempat dulu ya. sempat juga dengan bimbingan Bapak, kami semua anggota GE bikin buku Pak. Iya, Masya Allah. Waktu itu, Masya Allah, luar biasa. Oke, Pak Munif dan teman-teman sekalian, yang ingin saya tanyakan adalah begini. Dari 10 poin-poin penting tadi terkait dengan prototype, itu kalau saya lihat pertama-tama yang harus dipahamkan adalah gurunya, begitu kan. Sedangkan permasalahannya adalah atau mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kemudian membekali guru-guru itu atau memahami ini. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya guru-guru sering juga ada pelatihan gitu, tapi kemudian hanya sekedar pelatihan saja, gitu. Apakah karena gurunya sendiri belum mengalami itu, sehingga dia belum punya pengalaman untuk berbagi kepada anak-anaknya, gitu, atau bagaimana? Begitu Pak Munif, barangkali ini intinya adalah bagaimana sih sebenarnya guru ini bisa memahami ini sehingga tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi bisa dipraktekkan gitu Pak di lapangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman
sabar dulu ya, karena waktunya, karena agendanya banyak ini. Jadi yang pertama, passion, bakat sama minat yang selalu berubah-ubah ya. Gitu. Jadi sebenarnya dua kata ini beda, ya. Bakat sama minat itu beda. Samanya apa? Ujungnya kemampuan yang khas itu. Tapi sumbernya beda. Kalau bakat itu sumbernya itu dari internal. Minallah, bakat dari Allah itu. Kalau minat itu kemampuan yang sumbernya itu dari eksternal diri anak kita. Nah, biasanya yang tidak berubah itu bakat. Bakat itu kelihatan tidak kelihatan gitu. Tapi dia tidak berubah. Yang sering berubah itu minat sebetulnya. Karena ada teman ngomong ini seneng anak kita, ya kan? Seneng, tapi bosan nanti berapa waktu bosan, itu sebenarnya minat. Nah, cuman beberapa referensi menyatukan ini bakat dan minat. Gitu. Nah, kalau di kami itu kita cek, kita dari alat riset namanya multiple intelligences itu adalah bakat dulu. Bakat itu ada yang terpendam, ada yang tidak. Nah, kita kadang-kadang, saya usia 52 sekarang, itu bisa, oh ya ini kok aku muncul bakat baru ya, yang dulu tidak ada gitu, itu terpendam. Nah, tapi kalau minat, percaya sama saya, itu berubah-ubah karena berkaitan dengan eksternal, lingkungan. Nanti ada TikTok, berubah lagi minatnya, ini. Nah, yang bagus adalah caranya. Ketika bakat itu ditemukan terlebih dahulu, baru sebenarnya mana minat-minat ini yang mendukung bakatnya. Itu. Yang berubah-berubah ini mana yang punya kepedulian betul, punya support secara psikologis terhadap bakatnya. Nah, minat-minat itu yang diambil sebetulnya. Nah, karena itu kalau sudah passion itu erat, sudah gabungan antara bakat dan minat. Ciri-cirinya kalau anak sudah ketemu passionnya itu apa? Satu, anak itu sudah rela berkorban waktu, rela berkorban sudah waktu. Dan yang kedua, anak itu memunculkan hasil karya. Nah, itu sudah ketemu passionnya. Contoh ya, siswa-siswa di SUH ini, kalau belajar materi-materi dulu, materi-materi yang biasa gitu, aduh malesnya, udah gelekan. Tapi ketika materi videografi, mulai nulis naskah ya kan, lalu mulai ambil gambar ini sampai subuh itu mereka kuat. Bayangkan, sampai orang tuanya telepon saya, Pak Munif, anakku ini tidak pulang-pulang gimana? Nah, itu passionnya, dan benar juara-juara terus akhirnya. Gitu. Nah, jadi itu mungkin dari saya ya sepintas, nanti kalau mau mendalami lagi ayo kita diskusi lagi. Kemudian yang kedua, bumi ya. Sebenarnya bumi, di sebelah bumi itulah Nurman. Nah, inilah yang mengalahkan pengawas. Karena badannya udah gede. Jadi begini, ini waktu menterinya baru ngomong kemarin, gimana ceritanya? Mestinya pengawas ini sekarang visinya adalah melayani sekolah-sekolah. Jadi yang nurutin sekolah-sekolah harus teman-teman pengawas. Dia harus menaungi sekarang. Apa? Oh, model beda. Oh iya, gimana bedanya? Yang ini sekolah ini, oh iya beda, oh bagus. Ini, nah sekarang sudah harus mulai seperti itu. Bukan pengawas datang bawa satu struktur yang tetap. Nih, sekolah macam-macam nggak boleh, harus di sini. Nah itu. Kalau ada, misalkan di Jawa masih ada pengawas yang seperti itu, saya juga bingung. Serahkan ke rumah aja. Iya, siap. Karena dari sananya, dari kementeriannya itu sudah tidak boleh seperti itu lagi. Kalau dari sana itu teman-teman bilang gini, kami yang harus melayani sekarang semua sekolah dengan berbagai macam aneka pendekatan-pendekatan kurikulum. Nah, seperti itu. Karena itu saya mungkin nanti bisa cerita ya, kemarin itu bagaimana hubungan kementerian sama pengawas ini sebenarnya. Saya khawatir kok terputus, itu khawatir kita. Nah, kita ini yang di sekolah baik negeri maupun swasta, kalau ada kondisi seperti itu, padahal ini sudah dipublikasikan 10 tadi itu tentang prototipe kurikulum itu. Nah, kalau misalkan pengawasnya tidak
memasuki ranah 10 itu terus bagaimana? Itu. Membawa sendirilah pengawasnya, masih dari dulu. Harus seperti ini, harus seperti itu. Ya kan? RPP harus seperti ini, nggak boleh seperti itu. Ya Allah, RPP itu padahal ecek-ecek sebetulnya, ya kan? Sayang energi kita habiskan untuk RPP. Itu. Tapi di kelas ya juga tidur semua siswanya. Nah, sayang. Nah, kan gitu-gitu tuh sayang sekali. Nah, ini butuh pendekatan seperti itu. Kalau di School of Human itu pendekatan pribadium ya, personalisasi. Nanti Bumi di waktunya bisa cerita lah ya, tentang itu. Oke, yang ketiga apa tadi? Bagaimana ini oleh untuk personalisasi. Iya. Jadi begini, teman-teman, kebutuhan siswa personalisasi. Kalau di Finlandia kita jangan mimpi dulu. Tapi mimpi tidak apa-apa lah gitu. Mimpi tidak apa-apa lah sekarang. Gitu. Kalau di sana itu namanya tailor-made kurikulum. Nah, yang saya tahu di SD. Jadi gini, 1 minggu ketika penerimaan siswa baru itu diobservasi. Yang diobservasi itu orang tua sama siswanya. Hasil observasinya itu 1 buku, tailor-made kurikulum. Ini loh ya, kurikulum untuk Ananda Budi. Nah, yang ini untuk Anandawati. Yang ini, kalau dibuka ada yang sama, tapi ada beberapa yang beda-beda. Bayangkan, itu sangat personalized sekali. Kalau kita model seperti itu di anak berkebutuhan khusus. Nah, School of Human ini kan sekolah inklusi. Nah, nanti kalau teman-teman tur tanya nanti, itu seperti ini kurikulumnya. Si A, si B, ada anak yang autism, ada anak yang Down syndrome. Itu racikan kurikulumnya sangat personalisasi. Itu. Padahal sumpah teman-teman, semua kita ini berkebutuhan khusus. Bener kan? Bener. Nah, ayo. Siapa yang kepingin ke Finlandia lagi? Angkat tangan. Ayo. Oh, berkebutuhan khusus kan? Ya. Jadi ini paradigma ini harus kita lepaskan. Nah, karena itu kalau saya boleh ngasih garis-garis, kebutuhan peserta didik itu adalah satu internal dari dalam diri sendiri, berarti sesuai dengan apa? Aspek perkembangan. Sesuai dengan itu ada ilmunya, sungguh ya, sudah ratusan disertasi sudah itu ada yang namanya aspek perkembangan peserta didik. Saya ngajar FKIP, saya ngajar mata kuliah aspek perkembangan peserta didik. Itu sebetulnya sayang kok kita sentuh itu, kita hanya teori saja. Padahal dari situ tahu gitu. Nah, contoh ya aspek perkembangan peserta didik itu, kalau anak sudah usia SD katakanlah, umur 7 tahun mulai kelas 1, itu di aspek perkembangan spiritual mereka butuh ini loh, 1, 2, 3. Di aspek kognitifnya mereka butuh ini loh. Di aspek perkembangan language, bahasanya mereka butuh ini. Sayang, itu tidak dimasukkan ke kurikulum. Ini yang pertama. Yang kedua, secara internal itu adalah kebutuhan internal. Itu dari kebutuhan psikologisnya. Kita nggak pernah tanya itu sama anak kita kepingin butuh apa. Ya. Saya kasih contoh satu. Ini di TK. Setiap hari Rabu, hari Jumat, habis makan bersama, kita kumpul sama anak-anak TK yang lucu-lucu itu. Kita tanya, ayo kepingin tahu apa kalian sekarang? Itu, ya kan? Nah, ada yang kepingin tahu. Kalau ini kasus di Sidoarjo, Surabaya itu ada kereta komputer, kereta api komputer. Apa namanya? Komputer ya. Ya. Nah, katanya anak-anak ini itu yang jadi supirnya jin, setan. Karena nggak ada supirnya, dia pernah diajak papanya gitu naik itu. Dia kepingin tahu itu. Ya udah, kata gurunya, ya udah hari Rabu ya nanti ya kita jalan, kita ketemu setan, iya kan? Kita lihat apa benar ini setan apa tidak. Gitu.
Maka guru-guru kita membawa anak-anak itu ke stasiun kereta Sidoarjo, ditemukan sama masinisnya. Ini tidak ada setannya, nak, ya kan? Ini hanya komputer saja dari sini ke sini sampai Surabaya, balik lagi ke Sidoarjo, senengnya anak-anak. Jujur itu tidak ada di silabus, nggak ada, karena memang di hari Jumat itu keinginan anak-anak itu apa? Nah itu seperti tadi, kenapa kok matamu biru? Berantem, ya kan? Gara-gara lampu mati, kalau tidur lampu nyala, ingin tidur. Nah, jadi secara internal itu ada dua aspek perkembangan secara psikologis sama kebutuhan itu tadi anak. Kita tidak pernah menggali ini. Ayo coba kita gali itu. Sedangkan yang eksternal, need kebutuhan eksternal ini banyak sekali. Kadang-kadang kebutuhan eksternal ini anak kita tidak tahu. Kita ini yang sudah gede, kita yang di sekolah, kita gurunya tahu. Contoh ya, bagaimana sih anak-anak ini sama gadget? Nanti dia ketemu tidak sama gadget ketika gede? Ketemu kan? Tapi bagaimana menyiapkan anak-anak ini sama perangkat gadget ini? Nah, kita kadang-kadang tidak memberikan itu karena itu literasi digital kita nol, ya kan? Literasi digital kita nol. Hasilnya apa? Anak-anak kita terpapar adiktif gadget. Kalau di Finlandia literasi digitalnya dahsyat sekali sampai adiktif gadgetnya nol. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu ke sana ngelihat ke restoran gitu ya, resto, ada orang tua ngajak anaknya kecil-kecil makan, itu beda dengan kalau kita di kafe-kafe kita, pasti anaknya dikasih gadget biar diem ya, kalau di sana tidak, malah kita tidak ketemu itu handphone ini mana ya, dimasukkan tas yang paling dalam, lebih dalam lagi, ada dalamnya lagi baru dikunci di sini. Kayaknya tidak penting-penting amat gitu. Kalau kita kan kita bawa terus kan, handphone ini saya lihat juga. Kalau di sana enggak sama sekali. Nah, jadi karena apa? Ketika Nokia pertama muncul di sana, Nokia pernah pakai Nokia ya dulu ya, handphone sejuta umat itu, langsung kementeriannya mendesain di situ literasi gadget. Nah, mulai dari PAUD sampai anak SMA, panen mereka sekarang. Literasi adiktif gadgetnya nol sudah. Nah, jadi itu namanya kebutuhan eksternal. Jadi itu yang kita gali. Kalau sekolah bisa mendalami personalisasi seperti ini atau passion seperti ini, itu luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah dari passion ini, bakat dan minatnya. Kalau kami menggunakan alat riset MIR, ketahuan itu bakatnya, lalu minatnya. Ingat ya, minat tadi itu pengaruh dari eksternal ya kan. Kalau bakat itu dari internal, bawaan lahir sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Yang terakhir, bagaimana memahamkan guru terkait dengan kurikulum prototipe? Iya, guru begini, ditrainingkan. Training itu menurut saya begini, pemberitahuan selesai. Dikasih woro-woro, pemberitahuan. Tapi kenapa guru setelah diberitahu hasilnya seperti tidak pernah diberitahu? Karena tidak diawali dengan dasar dulu. Dasarnya ini adalah paradigma, pola pikir itu. Teman-teman mau teman-teman coaching ataupun training apapun yang berharap itu for a long term, percuma kalau nggak diawali fondasinya paradigma. Sepakat nggak teman-teman? Pola pikir ini dulu, paradigma. Contoh, tidak ada anak bodoh, itu materi paradigma. Ya. Nah kalau masih ada yang percaya ada anak bodoh, ya sulit. Kita ngajar berikutnya materi tentang metode atau strategi mengajar apapun, was-was, sanksi. Kenapa? Masih bodoh itu siswaku yang paling belakang itu ya kan. Tapi beda kalau tiba-tiba mata kita melihat anak kita, wah bintang semua ini. Ya kan? Meskipun anak itu berkebutuhan khusus, nanti teman-teman bisa lihat ya anak-anak kita. Ya kan? Dan lain-lain. Itu luar biasa. Saya waktu di RSIM kemarin, opname ini, tiba-tiba ada dokter datang, mengenalkan diri. Pak Munif, saya itu bulan November kepingin loh ketemu Pak Munif, yang Pak Tidar itu. Yes. Teman saya yang datang ke School of Human Pak Munif, tapi saya diceritain ini. Sayang, saya mau ngobrol sama Pak Munif kondisinya lemah sekarang. Seperti itu.
Saya bilang, dok, mumpung ketemu saya, apa masalahnya sudah selesai. Ya kan? Nanti siapa tahu kita tidak ada umur ini, apa masalahnya? Anak saya apapun itu, SMA sudah, tapi anak saya berkebutuhan khusus. Sekarang tidak mau mogok, tidak mau sekolah Pak Munir, begini. Karena paradigma saya sekarang semua sudah ada dari dulu ya. Semua anak itu bintang. Saya bilang, Pak, tidak apa-apa itu Pak, itu gampang, ejek itu Pak. Nanti ayo tunggu saya sehat, kita ngobrol lagi. Tidak apa-apa itu Pak. Nah, coba. Itu gara-gara jawaban saya tidak apa-apa. Karena paradigma saya sudah setiap anak bintang. Coba kalau paradigma saya enggak gitu. Nah, bener kan Pak? Iya, itulah. Nah, itulah nasib lah Bapak, ya kan? Gimana? Nah, itu. Jadi pulang dari ruangan itu, dari kamar saya senangnya gitu Pak ya. Saya doakan sembuh semua, alhamdulillah sembuh sekarang. Nah, jadi nanti mau kita lanjut lagi ketemu. Nah, ini saya pikir penting sekali pondasi dan training dan coaching apapun. Mulailah dengan paradigma, lanjutkan dengan strategi-strategi, dengan kompetensi-kompetensi yang lain, tutuplah dengan komitmen itu. Nah, ini kata-kata ajaib ini kan. Awali dengan paradigma, betul kan? Lanjutkan dengan metode-metode, strategi-strategi macam-macam, hard skill macam-macam, tapi tutuplah dengan komitmen. Komitmen itu daya tahan, endurance untuk menjalankan paradigma dan kompetensi itu tadi. Itu. Keren. Sementara gitu dulu ya. Kita beri applause Pak Munir. Terima kasih. Baik Pak Munir, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini sesi dengan Pak Munir kita tuntaskan di sini dulu. Saya kira yang ingin bertemu sama Pak Munir kalau dibuat episodenya, saya kira 2 kali 40 jam itu tidak cukup saya yakin. Dan saya hari ini mau izinnya Pak Munir untuk mengobati rasa kangennya Mas Isnan. Pak Kris siap kamera? Siap. Siap. Saya langsung bagi ini ada 8